Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran fisika kelas 10 kali ini kita lanjutkan ke materi vektor. Tapi sebelum kita memulai mata pelajaran ini, silahkan diawali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk mata pelajaran kali ini silahkan rangkum di buku catatan kalian materi-materi penting yang tidak ada di dalam LKS kalian. Oke, sekarang kita masuk ke materi vektor. Sebenarnya vektor itu apa sih? Jadi vektor itu adalah besaran yang punya nilai dan arah. Jadi arahnya itu juga akan berpengaruh dengan perhitungan jumlah sigmanya nanti. Misalkan contohnya yang termasuk besaran vektor itu adalah perpindahan, kecepatan, kemudian gaya, momentum, dan lain sebagainya. Oke, kemudian untuk notasinya, penulisan vektor itu bisa ditulis dengan dua cara. Yang pertama bisa dengan memberikan tanda panah, misalkan V kecepatan berarti dikasih tanda panah atasnya, F gaya dikasih garis tanda panah di atasnya, itu namanya besaran vektor. Atau bisa juga dicetak dengan huruf tebal ketika kita mengetik di komputer, nanti berarti bisa ditebalkan hurufnya, berarti itu tandanya dia adalah besaran vektor. Kemudian untuk penguraian vektornya, nah penguraian vektor di sini, kalau kamu tahu di matematika misalkan ada sebuah titik di bidang kartesian, misalkan ada titik A, maka kan di titik ini dia pasti akan punya nilai x, y kan gitu. Titik X nya dilihat dari mana? Titik X nya kan pasti kamu lihat dari bawahnya sini kan gitu. Ini nilai X nya, ya kan. Nilai Y nya berarti dilihat dari sampingnya. Oh, Y nya di sini. Ini kalau dia di kuadran 1. Misalkan kalau dia di kuadran 3 bagaimana? Sama. Misalkan ketika dia punya titik di sini misalkan B di kuadran 3, maka bagaimana nilai X, Y nya? Di sini X-nya itu kan berarti dia ada di penguraiannya kan ke sini kan? Berarti dinilai min X kan gitu. Kenapa? Karena dia ada di bagian kirinya, dinilai negatifnya X. Kemudian penguraian Y-nya berarti kan dia juga ada di bawah, berarti menghasilkan nilai min Y. Artinya titik B ini dia didapatkan dari nilai min X, min Y kan gitu. Nah, untuk vektor juga sama untuk penguraiannya. Misalkan ada vektor F di sini misalkan ya. Nah, ada vektor F di sini. Maka sama konsepnya, sama seperti titik ini, cuman dia dikasih garis dari titik 0 ke titik sini. Itu sama. Jadi misalkan di sini ada vektor F, maka vektor F ini dia punya dua komponen. Apa itu? Punya komponen Fx dan punya komponen Fy. Ini ya, dia punya komponen Fx dan Fy. Jadi F gaya-gaya yang miring atau vektor-vektor yang miring itu harus kita uraikan dulu, diluruskan dulu ke sumbu X dan sumbu Y-nya. Ternyata kalau di sini berarti di kuadran 1, maka Fx Fy-nya di mana nilainya? Ya tinggal kamu lihat penguraiannya. F di sini berarti Fx-nya kemana? Berarti kamu lihat ke sumbu X-nya. Oh, ternyata di titik sini ini nilai Fx-nya. Berarti arahnya ke kanan kalau kita tarik garis. Fx. Yang Fy-nya bagaimana? Sama. Ini kita uraikan. Oh, ternyata di sumbu Y-nya dapat yang atas. Nah, berarti ini adalah nilai Fy. Kenapa harus dikasih panah? Supaya tahu bergeraknya itu kemana. Kalau ke kanan ya berarti panahnya ke kanan, ke atas ya panahnya ke atas. Gitu ya. Jadi penguraiannya untuk gaya yang punya komponen X dan Y itu harus diuraikan keduanya. Nah, bagaimana sekarang untuk menguraikan nilainya? Mencari nilai Fx, Fy-nya itu bagaimana? Nah, di sini yang harus kamu perhatikan. Ketika ada gaya F membentuk sudut, misalkan di sini sudutnya alfa. Misalkan ya, ada gaya F membentuk sudut alfa terhadap sumbu X, maka penguraian untuk Fx-nya mendapatkan nilai Fx bagaimana? Nah, karena garis Fx, kamu lihat ya.
Yang kamu lihat itu adalah garis fx-nya dengan sudut alfa. Alfa itu kan di sampingnya. Ya. Garis fx dengan sudut alfa itu kan di sampingnya. Maka karena di sampingnya atau dekat, kita uraikan terhadap cos. Ingat ya, yang dekat dengan sudut diuraikan dengan cos. Jadi bukan f-nya ya. Jadi yang kita lihat fx-nya. F di sumbu x dengan sudut itu dekat. Oh, berarti kita menguraikannya f cos sudutnya, sudut alfa. Jadi nggak bisa kita cuma nulis cos alfanya aja, nggak bisa. Karena kita menguraikan f diuraikan menjadi fx. Ternyata fx-nya dekat dengan sudut alfa, berarti kita pakai f cos. Nah, kalau fy-nya bagaimana? Sama. Tinggal kamu lihat FY, garis FY ini garis FY ini. Kalau kamu mau menggunakan sudut alfa, garis FY dengan sudut alfa kan bukan di sampingnya kan, tapi masih loncat di satunya lagi sudutnya. Berarti kan FY dengan sudut alfa itu kan artinya jauh karena bukan di sampingnya. FY dengan sudut alfa itu jauh, maka kita uraikan terhadap sin, maka penulisannya adalah f sin alfa. Terus ketika ditanyakan, misalkan apakah di sumbu X itu pasti cos, di sumbu Y itu pasti sin? Tidak. Yang kita lihat adalah sudut yang mau kita pakai. Misal, kan di sini diketahui sudut beta. Misalkan ya, yang sebelah sini diketahui sudut betanya. Nah, ketika fx, garis fx ini saya mau menggunakan sudut yang beta. Beta ini apakah dia di sampingnya fx? Kan tidak. Karena tidak di sampingnya berarti jauh. Maka kalau jauh berarti kita penguraiannya pakai sin. Berarti ini bisa juga nilainya atau f sin beta. Jadi kalau mau menggunakan sudut alfa, fx itu berarti pakai cos. Tapi kalau mau menggunakan sudut beta, kita uraikan dengan nilai sin. Apakah nanti nilainya sama? Pasti sama. Nilai f cos alfa dengan nilai f sin beta itu hasilnya pasti sama. Nanti kita buktikan. Sekarang, kalau FY-nya misalkan mau menggunakan sudut beta, FY dengan sudut beta itu kan di sampingnya, berarti dekat. Maka bisa juga kita uraikan menjadi F karena dekat beta, berarti pakai cos sudut beta. Seperti ini ya untuk penguraiannya. Oke. Kemudian, ketika ditanya, misalkan ini kan tadi yang diketahui kan nilai F-nya, kamu disuruh nyari nilai Fx, Fy-nya. Kalau misalkan kebalikannya, yang diketahui itu nilai fx, fy, tapi kamu disuruh cari nilai f, itu artinya sama seperti mencari nilai resultan. Mencari nilai resultan vektor. Nah, mencari nilai resultan vektor, dilihat ya. Kalau tadi gini, misalkan ada sini ada F1 misalkan, di sini ada F2, sumbu X, ini sumbu Y, kan sama kan, ada F1 di sumbu X, F2 di sumbu Y, maka mana resultannya? Sama. Jadi kalau tadi dia diketahui resultan disuruh cari fx, fy nya, sekarang kebalikannya, dia sudah ada di X, sudah ada di Y, maka resultannya yang mana? Nah, maka ini itu adalah resultan F. Maka bagaimana mencarinya? Kalau sudutnya itu antara fx dengan fy itu 90 derajat, berarti cara mencari f-nya sama seperti rumus Pythagoras, f1 kuadrat plus f2 kuadrat. Ini adalah jika sudut yang mengapit itu 90 derajat. Jadi F1 F2 nya itu 90 derajat. Itu ya. Pakai rumus Pythagoras. Tapi misalkan ada dua vektor. Nah, misalkan ada vektor F1, kasih tanda gini ya. Kemudian ada di sini ada vektor F2 membentuk sebuah sudut misalkan. Nah, ya, berapa nilai resultannya? Maka cara mencarinya adalah
Nanti kita belajar bab di pertemuan selanjutnya untuk menggambar vektornya. Jadi ini secara cepatnya aja ya. Jadi F1 kita cerminkan di sini, F2 kita cerminkan di ujungnya, maka resultannya adalah gambarnya yang ini. Nah, ini adalah resultan F-nya. Maka jika sudut yang mengapit dua vektor adalah sudut alfa, maksudnya sudut alfa itu selain 90 derajat, maka kita bisa menggunakan persamaan yang panjang. Ini nilai resultan tuh gini ya, gini, tanda kurung itu namanya resultan. Nah, kita bisa menggunakan rumusnya gini, akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus, jadi ini caranya panjang, 2 kali F1 F2 cos sudut apitnya gitu. Nah, kenapa yang 90 derajat ini nilainya kok cuman F1 F2 aja berhenti di sini? Karena cos 90 itu nanti nilainya adalah 0. Jadi apapun yang dikalikan 0 ini nanti hasilnya 0. Makanya di sini tinggal F1 kuadrat plus F2 kuadrat, bakal rumus dari Pitagoras untuk matematika. Seperti itu. Nah, kalau misalkan disuruh mencari arahnya, mencari arah resultan, maka kita menggunakan nilai tangen. Itu adalah nilai Fy, F yang di sumbu Y atau vektor yang di sumbu Y kita bagi dengan vektor yang ada di sumbu X. Nah, khususnya dari tadi jenengan bilang nilai sin cos tangen itu apa sih? Nggak pernah dapat di SMP misalkan, yang SMP-nya belum dapat nilai sin cos, atau yang sudah tahu nilai sin cos ya alhamdulillah. Nah, ya, sekarang kita masuk ke contoh soal. Misalkan di sini ada 3 buah vektor, F1 sebesar 10 Newton, F2 di sini sebesar 10 Newton membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu Y. Kemudian untuk yang F3 sebesar 20 Newton pada sudut 37 derajat terhadap sumbu X, seperti ini. Oke, yang diminta adalah tentukan nilai resultan ketiga vektor, dan yang kedua adalah menentukan arah resultan vektornya. Oke, yang pertama untuk mencari nilai resultan vektor, karena di sini ada 3 buah vektor, maka harus kita uraikan dulu di sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi untuk sumbu X-nya, di sini saya tulis sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk yang sumbu X berarti kan ada F1, F2, F3, maka kita cari dulu F1X, F2X, dan F3X nya. Untuk F1X nya dilihat, F1X apakah dia membentuk sudut, apakah dia miring? Kan gaya di F1 ini dia sudah lurus di sumbu X, dilihat ya, sudah lurus di sumbu X, artinya dia tidak perlu kita uraikan dengan sin ataupun cos. Jadi gaya yang lurus di sumbu X atau di sumbu Y tidak perlu kita uraikan menjadi sin dan cosnya. Maksudnya bagaimana? Ketika dia lurus di sumbu X, maka F1 yang ada nilainya berarti kan yang ada di nilai X nya kan, titik sini kan yang ada nilainya nilai X, maka F1X nya di sini bernilai 10 Newton. Jadi tanpa sin dan cos. Cuman yang harus diperhatikan, dilihat arahnya. F1 di sumbu X itu arah kemana? Arah kiri, artinya apa? Dia berada di nilai negatifnya, berada di negatifnya X, maka ini kita tambahi negatif. Jadi F1X yang nilainya adalah min 10 Newton. Kalau misalkan F1 nya lurus di X yang sebelah kanan bagaimana? Ya sudah, berarti nilai penuhnya itu F1X bernilai positif. Tapi karena di sini F1 nya di kiri, maka nilainya negatif. Nah, untuk F1Y nya bagaimana? Nah, karena dia lurus di X, karena dia sudah lurus di X, maka nilai Y nya berapa? Nilai Y nya adalah 0. Jadi tidak ada nilainya.
Ketika dia lurus di Y misalkan, maka dia hanya punya nilai di Y, nilai di X nya 0. Kalau dia lurus di X, berarti yang ada nilainya hanya X nya, yang Y nya 0 gitu ya. Oke, sekarang untuk yang F2. F2 dia miring, maka kalau miring berarti harus kita uraikan ke sumbu X dan Y nya. Untuk F2 berarti F2X nya di sebelah mana? Kita uraikan. Oh, F2 berarti di sini adalah F2X. Yang Y-nya berarti ke arah atas. Berarti yang sini adalah F2Y. Gini ya. Berarti F2X arah ke kanan, F2Y arah ke atas. Begitupun dengan F3. F3 di sini miring, maka harus kita uraikan ke sumbu X dan Y. Untuk sumbu X-nya bagaimana? Kita uraikan ke sini. Di sumbu X ternyata dia kena di nilai negatifnya X. Berarti dia arah ke kirinya. Di sini F3X. FY-nya bagaimana? Kita uraikan karena dia di kuadran 3, ternyata di sini. Kita tempelkan ke sumbu Y-nya. Oh, ternyata dia ke arah F3Y yang ke bawah. Gitu ya. Paham ya? Oke. Sekarang kita uraikan untuk yang F2X-nya dulu. Nah, untuk yang F2X di sini garis F2X kan ini. Sudut yang diketahui adalah 53. Maka garis F2X dengan sudut 53 itu kan 53 kan bukan di sampingnya. Ya kan? Artinya apa? F2X dengan 53 itu jauh. Maka karena jauh dari sudut, maka kita uraikan terhadap sin. Maka di sini kita tulis F2 sin sudut jauhnya dari sudut berapa? Sin 53. Gini ya. Nah, F2-nya ke arah kanan berarti nilainya positif. Untuk yang F2Y bagaimana? F2Y juga gitu. F2Y ke atas berarti Y positif. Berarti nanti nilainya positif. F2Y dengan sudut 53 itu dekat, maka kita uraikan terhadap cos. Maka nulisnya berarti karena F2 berarti di sini F2 cos 53. Oke ya. Tinggal kita masukkan F2 berapa nilainya? F2-nya 10, masukkan. Nah, sin 53 dilihat di tabel, sin di sudutnya 53 maka bernilai 0,08. Berarti kita tulis 0,8. 10 kali 0,8 berarti nilainya adalah 8 gitu ya. Sama ini juga gitu. F2 masukkan 10, cos 53 di sini, cos sudut 53 di angka 0,6, maka kalikan 0,6. 10 kali 0,6 nilainya 6. Seperti itu. Nah, berarti kita bisa langsung mengerjakan ya untuk yang F3. Nah, kita lihat lagi untuk yang F3. Sama. F3X dilihat. Oh, F3X ke kiri berarti nanti nilainya adalah negatif, maka tulis dulu negatif. Nah, garis F3X itu dari sini ke sini. F3X garis ini dengan sudut 37. Oh, ternyata sampingnya berarti dekat. Karena dekat maka kita uraikan terhadap cos. Maka di sini jadinya adalah min F3 cos 37. Gitu ya. 3 sudutnya 37 dekat berarti pakai cos. Yang F3Y bagaimana? Sama. F3Y di sebelah sini. Kan kita uraikan di sumbu Y. Oh, ke bawah berarti Y-nya bernilai negatif, maka tulis dulu negatif. Kenapa ditulis dulu? Biar kamu nggak kelupaan. Jadi arah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah itu pengaruh. Kanan positif, kiri negatif, atas positif, bawah negatif. Seperti itu. Jadi F3Y dilihat garis F3Y kan yang ini. Ini garis F3Y. Sudutnya 37. Garis F3Y dengan 37 itu jauh, bukan di samping kan, bukan ini, tapi yang sini jauh. Karena jauh maka kita uraikan dengan sin, maka kita nulisnya jadinya F3 sin sudut yang jauh, sudut 37. Maka tinggal kita masukkan. Untuk F3X sama. F3 bernilai di sini adalah 20, maka masukkan min 20 cos 37. Nah, cos 37 berarti 0,8. Maka min 20 kali 0,8 adalah 16 gitu ya. Kemudian F3Y sama, min F3 nya 20 sin 37 dilihat, sin 37 nilai 0,6.
berarti nilainya jadi min 12. Nah, kalau sudah kamu uraikan di sumbu X dan di sumbu Y nya, maka langkah selanjutnya adalah tinggal kita ubah. Jadi kita jadikan dua vektor. Apa itu? Vektor di sumbu X dan vektor di sumbu Y. Nah, karena menjadikan dua vektor berarti kita carinya di sini adalah sigmanya. Jadi sudah sumbu X sudah sumbu Y, tinggal kita cari sigma atau totalnya. Total gaya di sumbu X nya ya sudah, berarti tinggal kamu jumlahkan di sini. Min 10. Kita tulis gini aja ya. Enggak muat. Kita cari nilai sigmanya. Sigma F di sumbu X, maka tinggal kita lihat nilai tadi berapa aja. F1X nya min 10, terus F2X nya 8, berarti plus 8. F3X nya di sini min 16, berarti di sini min 16. Tinggal jumlahkan saja. Min 10 plus 8 berarti min 2, min 2 min 16 berarti min 18. Sigma fx nya. Sekarang karena sudah sigma fx, sekarang kita cari sigma fy nya. Sigma itu artinya total. Sigma fy, f1y nya 0, f2y nya positif 6 berarti plus 6, f3y nya min 12, maka nilainya jadi min 6 Newton. Nah, setelah dapat total fx, setelah dapat total fy, langkah selanjutnya mencari resultan bagaimana? Maka kita kembalikan lagi ke materi yang sudut nilai resultan sudut. Masih ingat yang ini? Nah, kita kembalikan lagi ke materi ini. Fx dan Fy berarti kan dia dua vektor. Nah, sumbu Fx dan Fy itu kan 90 derajat, maka kita dapatkan resultannya kita menggunakan rumus yang ini, yang Pythagoras. Gitu ya. Jadi dua vektor membentuk sudut 90 derajat. Kenapa? Karena sudah kita uraikan, sudah kita cari totalnya X, sudah kita cari totalnya Y. Gitu. Nah, maka mencari resultannya, resultan gayanya kita tulis R ya. Ini F gini juga enggak apa-apa, tapi biasanya dalam bentuk R. Berarti tinggal akar F1 nya berarti Fx, berarti sigma Fx kuadrat plus sigma Fy kuadrat, maka tinggal akar Fx nya min 18 kuadrat plus min 6 kuadrat. Nilai negatif ketika dia dikuadratkan berarti hasilnya adalah positif. Berarti 18 kuadrat berapa? Berarti nilai negatif kalau dikuadratkan berarti kan hasilnya nanti jadi positif ya. Min 18 ketika dikuadratkan hasilnya adalah 324. Min 6 kuadrat berarti 36, maka 324 tambah 36 berarti akar 360. 360 itu kan sama seperti 36 dikali 10 ya, berarti akar 36 itu kan 6 akar 10. Itu adalah nilai untuk resultan ketiga vektornya. Kemudian sekarang kita mencari arah vektornya. Nah, mencari arah vektor itu kita menggunakan tangen. Tangen sudut itu kan tadi ditulis Fy per Fx. Jadi tinggal dimasukkan. Fy nya di situ 6, min 6 per min berapa Fy nya? 18. Berarti kan tangen theta sama dengan 6 bagi 18 itu adalah 1/1/3. Berarti mencari sudut tetanya berarti gini. Theta sama dengan arkes tangen dari 1/3. Kalau mencari nilai arkes tangen
seperti di gambar ya. Jadi buka kalkulator kalian di HP, kemudian pilih yang menu yang kedua. Jadi kamu bisa juga ini dalam bentuk ini, tangan pangkat min 1 ini. Nah, seperti penjelasan di gambar tadi, bahwa nilai arkes tangan dari sepertiga itu menghasilkan 18,3 derajat gitu ya. Oke, untuk contoh soal yang selanjutnya, di situ ada jika diberikan F1 sebesar 10 Newton, kemudian F2 sebesar 10 Newton pada titik tangkap yang sama atau ujungnya sama, membentuk sudut 60 derajat. Nah, diminta tentukan nilai resultan untuk F1 plus F2, penjumlahan dari keduanya, atau F1 min, dan yang kedua adalah F1 min F2, pengurangannya. Oke, untuk yang pertama, menentukan nilai resultan untuk penjumlahan. Karena di sini sudah ada 2 buah vektor pada sudut. Nah, sudutnya karena sudut bukan 90 derajat, maka kita menggunakan nilai resultan yang panjang. Berarti kita menggunakan yang F1 plus F2. Itu kita menggunakan yang rumus akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 F1 F2 cos sudut apetnya. Jadi pakai nilai yang panjang. Nah, kalau yang tadi penguraian itu kan karena sudah diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y, maka hanya menjadi 2 vektor dan X sama Y sudutnya 90, maka menggunakan rumus yang Pitagoras. Tapi karena di sini sudah 2 vektor tapi membentuk sudutnya bukan 90, berarti kita menggunakan rumus yang panjang. Maka di sini tinggal kita masukkan nilainya. Akar F1-nya masukkan 10 kuadrat plus F2-nya 10 kuadrat plus 2 dikalikan F1-nya 10, F2-nya 10. Cos sudut apetnya, di situ sudut apetnya adalah 60 derajat. Berapa nilai cos 60 derajat? Nah, di sini ya. Oke. Akar 10 kuadrat berapa? 100 plus 100 plus 10 100 kali 2 200. Dilihat cos untuk sudut 60, nilainya setengah ini ya, maka bisa dicoret ini. Berarti di sini tinggal 100 tambah 100 tambah 100, berarti nilainya 300. Nah, 300 itu berapa? Kita jabarkan. 300 itu kan sama seperti 100 dikali 3. Keluarkan yang bisa dikeluarkan akarnya. Akar 100 itu kan 10 akar 3. Ini adalah untuk nilai penjumlahannya. Nah, sekarang untuk nilai pengurangannya. Kalau pengurangan berarti awalnya kan bentuk gambarnya ini F1 positif, F2 10 Newton. Nah, di sini F2-nya itu negatif. Kalau negatif berarti kan berlawanan arah kan gitu. Kalau X positif ke kanan, maka X negatifnya ke kiri. Y positif ke atas, maka Y negatifnya ke bawah. Maka sama. Menggambarnya juga seperti itu. Untuk nilai F1 min F2, berarti F1 nilainya kan positif. Positifnya awalnya apa? Oh, miring ke atas, berarti tetap kita gambarkan miring ke atas. F1 min F2, F2 positifnya ke kanan, maka nilai negatifnya berarti arah kebalikannya. Kemana itu? Tinggal kita tarik garis lurus. Oh, berarti ke samping kiri. Ini adalah min F2, maka ini adalah gambaran untuk F1 min F2. Seperti ini, F1 min F2 gitu ya. Nah, untuk nilai resultannya bagaimana? Di sini ada sedikit perbedaan. Nah, kalau sudutnya di sini adalah sudut yang tumpul, maka untuk pengurangannya F1 min F2 resultannya adalah seperti ini. Akar 1 kuadrat plus F2 kuadrat. Nah, ini yang membedakan. Kalau penjumlahan tadi kan tumpul ya. Kalau penjumlahan berarti di sini juga plus. Nah, tapi kalau pengurangan berarti yang sini pakai min 2 F1 F2. Cos sudut apetnya tetap pakai 60 gitu. Jadi kita tetap pakai sudut yang awal.
Nilai plus minus ini nanti pengaruhnya adalah di nilai kuadran. Nah, karena kalian matematikanya belum dapat kuadran, maka untuk memudahkan di fisika, ketika penjumlahan maka di sininya plus, ketika diminta pengurangan maka yang sini dia pakai pengurangan dengan sudut apit yang diketahui gitu ya, untuk memudahkan. Tinggal dimasukkan. F1 nya berarti 10 kuadrat plus F2 nya 10 kuadrat min 2, F1 nya 10, F2 nya 10, cos 60 tadi setengah. Maka di sini akar 100 plus 100 min, curut gini ya, 100 min 100 berarti di sini tinggal akar 100. Akarnya 100 adalah 10 Newton. Itu yang membedakan untuk nilai resultan pada saat penjumlahan dan pada saat pengurangan. Oke. Sekian untuk pembahasan vektor, penguraian vektor pada hari ini. Untuk memperjelas, nanti kita lanjutkan dengan diskusi di Telegram dengan membahas contoh soal terkait masalah vektor. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.